Selamat pagi, Namo Buddhaya. Ya, senang sekali kita pada pagi hari ini bisa berkumpul bersama-sama. Saya pikir nggak ada yang datang ke akhir tahun ya. Kata orang gereja, banyak yang mengurusi tahun-tahun baru, tahun akhir. Jadi orang mengurusi tahun lupa Tuhan. Jadi kita berkumpul kembali di sini, mudah-mudahan ada tujuan yang sama, yaitu menambah kebajikan. Ya. Karena hal yang terpenting dalam kehidupan kita adalah kebajikan. Itu hal yang penting ya. Mencari uang banyak juga penting, tapi kalau tidak ada kebajikan itu uangnya cepat lagi. Ya. Jadi kebajikan adalah hal yang penting. Seperti sudah saya sampaikan bahwa segala keinginan manusia dan dewa modalnya itu hanya kebajikan saja. Mulai dari kaya, keluarga harmonis dan seterusnya sampai menjadi Buddha sekalipun modalnya hanya kebajikan saja. Jadi betapa pentingnya kebajikan itu kita lakukan ya. Dan kebajikan yang paling dasar sama-sama kita ketahui adalah berdana. Jadi orang yang gemar berdana, orang yang membiasakan dirinya berdana, maka itu mempunyai harta kebajikan yang cukup untuk mengabulkan semua keinginan dia. Jadi kalau ada keinginan kita yang tidak terkabul atau belum tercapai, itu tanda bahwa kebajikan kita kurang untuk hal itu. Misalnya kita kekurangan uang, maka kebajikan kita yang ada hubungannya dengan uang itu masih kurang. Itu perlu ditambah lagi gitu ya. Dan topik kita pada hari ini, karena tidak terlalu banyak orang, alangkah baiknya kita gunakan untuk berdiskusi gitu ya. Diskusi di sini adalah tanya jawab. Karena di dalam Mangala Sutta dikatakan bahwa mendengarkan dhamma adalah menggala, tetapi didiskusikan dhamma itu juga menggala dan nilainya lebih tinggi lagi. Karena mendengarkan dhamma itu menurut Buddha tidak mudah. Tidak mudah mendengarkan dhamma, tetapi mendiskusikannya itu lebih mudah sebenarnya. Ya. Kenapa mendengarkan dhamma itu tidak mudah? Karena tiap-tiap orang punya level kemampuan berpikir atau kemampuan pengetahuan tentang ajaran Buddha misalnya itu berbeda-beda. Jadi kalau pembicara misalnya menyampaikan topik yang terlalu rendah, orang yang batinnya sudah cukup tinggi akan ngantuk dengan itu lagi dibahas. Tapi kalau pembicara berbicara terlalu tinggi, kemudian pendengarnya itu batinnya masih standar, itu tidak mampu ditangkap. Akhirnya dia duduk itu pikirannya tidak di situ, tidak untuk mendengarkan dhamma, tetapi berpikir sesuai dengan keinginan dia. Yang penting kan duduk diam. Makanya Buddha menyampaikan bahwa mendengarkan dhamma itu tidak mudah. Dan penceramah itu sebenarnya kecuali dia punya kemampuan untuk mengetahui bahwa yang duduk di sini apa yang diperlukan, apa yang bisa ditangkap dengan baik, baru disampaikan itu tercerah, bermanfaat. Tapi untuk sampai di situ kan susah ya. Buddha setiap berbicara itu ada tujuannya. Tujuannya paling tidak ada satu manusia yang mendengarkan itu memahami dan menembusi pernyataan itu. Nah sekarang kenapa orang bolak-balik puja bakti, bolak-balik ya, pakai listriknya banyak, AC dibuka, lampu semua, ya belum lagi ongkosnya segala macam. Kenapa tidak membawa banyak manfaat, tidak membawa banyak perubahan? Karena dimulai dari berbicara kosong, ya, dia berbicara sesuai apa yang dia tahu duluan. Ya mungkin juga umat juga sudah tahu, kemudian dia sampaikan. Jadi bedanya pembicara sekarang dengan pembicara seorang Buddha.
Buddha kalau berbicara ya, ya. Jadi kalau Buddha berbicara itu adalah berbicara apa yang sudah dia lakukan, apa yang dilakukan itu yang disampaikan, apa yang dia sampaikan itu yang dia lakukan. Nah, pembicara sekarang bukan apa yang dia sampaikan, dia sudah tahu duluan, dia baca duluan, hanya baca saja, sudah dilaksanakan belum. Hanya baca saja, kemudian dia mengulang lagi apa yang sudah dia baca, apa yang sudah dia ketahui. Bertambah nggak ilmunya kalau begitu? Nggak bertambah. Dia hanya mengeluarkan apa yang sudah ada di dalam. Yang bisa bertambah adalah apa yang dari luar masuk. Makanya saya suka bertanya begitu, supaya ada pengetahuan dari luar masuk ke dalam penjelasan saya, sehingga saya bisa bertambah ilmunya begitu. Ya. Jadi ada pernyataan Buddha bahwa betapa indahnya kata-kata yang diucapkan oleh orang yang sudah melaksanakannya. Dia sudah selesai dengan kebencian, kemudian dia menjelaskan tentang kebencian. Indah kebenarannya. Yesus sudah selesai dengan kesalahan, kemudian dia mengajak pendengarnya untuk mengurangi kesalahan. Ini indah. Dia sangat dermawan, murah hati. Dia mengajak umat untuk ikut gemar, gembira di dalam berdana. Tapi kalau dia mengajak orang berdana, kemudian dia sendiri sangat kikir, jijik enggak? Tetapi indah kalau dia diketahui bahwa memang orang ini sangat pemurah hati. Kemudian dia uraikan tentang dana, indah kedengarannya. Itu sudah mengatakan bahwa betapa indahnya kata-kata yang diucapkan oleh dia yang sudah melaksanakannya. Itu Buddha yang bilang. Ya. Ada satu orang bijak, lain ceritanya. Tapi orang bijak juga. Dia bilang, jangan dengarkan siapa yang bicara, apa itu Caka atau Tio atau siapa. Nggak usah lihat siapa yang bicara. Jangan mau menilai. Dia bicara ini mengajak saya mengurangi kebencian, dia sudah gak punya kebencian. Jangan, dia bilang. Cukup dengarkan saja apa yang saya sampaikan. Kalau benar ambil, nggak usah nilai orangnya, ya kan? Ini misalnya orang lagi ngerokok 2 batang sekaligus gini ngerokoknya kan. Terus dia menjelaskan berapa banyak racun di dalam sebatang rokok, ada 32 dan 60 berapa semua. Dan dia tahu nama-nama racunnya sampai dia merokok terus. Sini nggak orang itu. Dia bilang, kalian jangan terlalu sering merokok ya. Benar, racun rokok itu banyak sekali di sana. Kemudian dia jelaskan, racun ini merusak tubuh kalian ini, racun ini mengurangi ini semua dengan sangat detail. Salah nggak ya? Nggak salah. Dia berbicara sesuatu yang benar bahwa racun itu terdapat di dalam satu batang rokok. Kalau orang tanya, Bapak kenapa masih merokok? Itu urusan saya. Enggak ada urusannya dengan Anda. Racun itu ada di dalam rokok ini, salah enggak? Enggak salah. Ya sudah selesai, saya berbicara satu kebenaran. Bertentangan dengan pernyataan Buddha bahwa kalau kamu merokoknya masih 2 bungkus sehari, enggak usah bicara racun rokok, kamu tuh kayak orang gila. Bicara yang lain aja. Jijik kurang dengarnya itu. Apa sih? Ngomongin rokok sambil merokok, ya kan? Tapi orang bijak itu, salah nggak dia itu? Nggak salah. Orang bijak bilang, nggak usah dia. Dia bicara terus, kalian harus berdana. Dia yang berbicara itu orang mendengar ke bawah ekonominya. Dia udah mendengar ke atas, nggak pernah berdana. Dia ngajak terus berdana. Karena lihat orang ini dia ketahuan sekali pelit kok. Tetapi dia ngomong terus soal kemurahan hati.
Nah, Buddha bilang jangan begitu. Sepertinya bertentangan dua pernyataan ini ya, sama-sama nasihat bijak gitu ya. Sebenarnya tidak ada pertentangan karena Buddha menyampaikan betapa indahnya kata-kata atau nasihat yang diberikan oleh dia yang sudah melaksanakannya itu ditujukan untuk berbicara. Kalau orang bijak ini bilang jangan lihat siapa yang berbicara, dengarkan saja. Kalau benar ambil, biarkan dia mati sendiri orang itu di depan. Ambil saja apa yang benar, itu khusus untuk pendengarnya. Jadi kalau kita memposisikan diri sebagai pendengar, jangan lihat cakarannya, dengarkan saja. Kalau cakaran ini saya kutip dari Buddha, ya sudah ambil aja, itu Buddha buat bicara. Jangan terus saya mau bertanya dia, Anda sudah bisa itu yang disampaikan. Jangan kurang etis itu, kurang indah. Jangan menyerang pribadi orang. Ya. Jadi memang tidak indah kata Buddha, tetapi itu untuk saya mengoreksi diri saya untuk berbicara. Untuk seorang pendengar itu ambil yang kata orang bijak itu, dengarkan saja, benar ambil, nggak cocok sama kita yang udah buang saja, nggak usah pertentangkan ke depannya. Ya, jadi topik hari ini itu mulai ini akhir dan awal itu hanya penyesuaian saja karena kita ikut-ikutan dengan agama yang merayakan tahun baru, New Year gitu ya. Jadi biar suasananya seperti sampai ada gambar balonnya tadi gitu ya, seolah-olah untuk pesta tahun baru gitu. Ya. Tapi bagaimana Buddhis melihat atau mengikuti akhir dan awal tahun? Nah itu mungkin yang penting bahwa kita di sini berkumpul di akhir Puja Bakti 2024 ini yang terakhir kali. Nanti kalau ada Puja Bakti lagi itu pasti sudah 2025 dan lagi 2024. Nah, kenapa ada akhir ini? Karena ada yang kita sebut sebagai awal. Nanti kalau ada awal nanti ada akhir lagi. Ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk fenomena atau kejadian seperti ini tentang awal dan akhir ini, ya, bahwa akhir tahun ini sebaiknya kita mengakhiri, kalau belum bisa mengakhiri ya kita mengurangi semua yang bersifat ketidaktahuan, semua yang bersifat dalam bahasa Bali itu avijja, kebodohan batin. Semua itu jadi kita tinggalkan, kita mengakhiri semua apa yang disebut atau dimaknai sebagai ketidaktahuan atau kebodohan. Karena awal daripada perputaran kita hidup mati itu adalah kebodohan, ketidaktahuan. Jadi kita mulai belajar dengan teorinya apa itu yang dimaksud dengan avijja. Ya, sehingga dia berkembang dari avijja ini, dari ketidaktahuan, kemudian orang berkembang seterusnya itu yang ada di paticca samuppada yang saling bergantungan. Jadi karena avijja ini, karena ketidaktahuan lah kita melanjutkan seluruh aktivitas mulai dari kehidupan sekarang ini. Ya. Jadi kalau ada avijja dalam kehidupan ini bukan soal mati kemudian hidup lagi, mati lagi, bukan. Avijja atau ketidaktahuan dalam kehidupan ini adalah apabila kita mendengar misalnya atau melihat sesuatu, kalau kita merespon atas dasar ketidaktahuan, maka penderitaan akan mengikuti. Kalau kita meresponnya dengan dasar ketidaktahuan, ya, itu dulu sebagai pengantar supaya bisa berkembang. Ya, mudah-mudahan ada yang mau membantu untuk melanjutkan Dhamma Sangkaja atau diskusi Dhamma pada pagi hari ini. Silakan. Supaya kita saling berbicara begitu.
Jadi maksudnya kita sebagai Buddhis, resolusi kita atau kan setiap tahun pasti ada resolusi tahun depan gitu. Jadi sebagian kita sebagai Buddhis resolusinya adalah untuk meninggalkan awija dari batin kita gitu ya. Maksudnya kan tapi kan pemikiran banyak sebenarnya. Jadi kita mulai satu persatu dulu atau bagaimana. Kemudian bagaimana untuk digrades ya, banyak yang suka menyesal yang belum tercapai mungkin di 2024 gitu. Mungkin secara Buddhis bagaimana kita dari petikan-petikan kata-kata yang baik seperti apa yang bisa kita sampaikan. Maksudnya dari sista apa kata-kata baik yang bisa kita pakai gitu untuk melakukan ini. Jadi kalau kata-kata baik yang bisa kita ambil misalnya dari sutta, nanti kan jadi bukan suttanya yang kita perlukan kata-kata baiknya gitu atau pantun atau isinya yang begitu ya. Tapi yang kita perlu ubah dari awija yang begitu banyak ini tergantung kepentingan kita apa. Sangat tergantung kepentingan kita apa yang kita perlukan saat ini, yang kita ketahui bahwa atau yang kita curigai bahwa itu mengandung kebodohan. Nah itu ya, dan itu perlu bagi kita misalnya ya. Jadi kalau misalnya seseorang itu berfokus kepada materi karena dia materinya sekarang sangat di level paling bawah, maka yang perlu diperbaiki tentu saja itu kan bukan soal pengetahuan apa bidang atau apa semua, karena dia nggak perlu saat ini gitu kan, bukan pencapaian meditasi tinggi. Dia perlukan, jadi masing-masing orang kan punya kepentingan saat ini apa gitu. Nah itu yang perlu dilihat sebagai dari awija menjadi bija gitu, menjadi pengetahuan. Dia mengetahui gitu dengan diskusi itu apa yang kurang atau tidak terlihat gitu. Jadi misalnya kita merasakan 2024 kita berusaha selesai di 2015 sebagai kita banyak dana terus misalnya lebih jadi harus refleksi diri misalnya coba teman ada yang buat jadi apa baiknya justru kata-kata gitu untuk misalnya ada masalah dengan sahabat atau apa, jadi harus direfleksikan itu kita sahabatnya gimana, jadi kita perbaiki demikian. Iya, jadi kalau misalnya kurang sukses itu atau ada ketidakcocokan, kesalahpahaman dalam keluarga, khususnya keluarga inti di sini ya, istri, suami, anak, papa, mama misalnya begitu ya, maka kalau menurut saya sebaiknya kita menyelesaikan itu atau melihat persoalan ini mulai dari yang paling kasar. Itu yang disampaikan oleh Goenka Kaji, bahwa masalah apapun dalam hidup kita mulai berfokus kepada hal-hal yang kasar dulu. Hal-hal yang kasar apa yang bisa kita tangkap, yang bisa kita pahami, bukan yang tidak bisa kita pahami. Misalnya kita bertengkar, sering-sering bertengkar sama istri, yang tidak bisa dipahami itu apa? Ini mungkin kalau saya sedang berbuah, saya kawin sama perempuan ini, kemudian saya sering ikut, mungkin karena guru saya berbuah, itu tidak dipahami, tetapi kita percayai, sebagai bisnis kita cocok dengan konsep ini. Jadi seolah-olah itu ada, betul-betul ada. Itu memang hukum karma nggak ada bagi orang yang tidak bisa menembus. Itu hanya keyakinan saja bahwa memang ada hubungannya dengan saya ini atas pekerjaan si karma ini. Dari mana Anda tahu? Nggak tahu. Kok ada sebut-sebut itu? Ya kita sok tahu saja begitu. Karena kita sesuai kan, daripada ini adalah kehendak Tuhan, ada sesuai dengan hukum karma begitu. Ya, karena kita Sang Buddha mengatakan khusus biku, seorang biku itu harus percaya kepada hukum karma. Kalau dia tidak percaya dia bukan biku. Tapi umat enggak. Kita enggak. Kita enggak percaya. Itu bijaksana. Bijaksana. Yang sering-sering karma kan
Misalnya kita ribut sama istri, sama anak, sama mama, sama apa, kan pasti ada sebabnya. Nah sebabnya ini yang kita perbaiki, iya kan? Oh iya ibu maunya begini, bisa saya mundur sedikit supaya tidak terlalu sering ada ketika tempat berbicara misalnya. Jangan masuk di sesuatu yang terlalu halus, karma itu terlalu halus untuk dibuktikan. Tapi kadang hubungannya dengan karma nggak tahu. Jadi kita perbaiki, misalnya tidak sukses, kita perbaiki yang bisa kita tangkap begitu. Apa ketidaksusahan ini ya? Misalnya ilmu-ilmu bisnis kita pelajari begitu kan? Seperti yang disampaikan Pak Dewosi bahwa ada mantra kekayaan. Jangan bangun terlambat. Jangan apa? Jangan merasa terhina. Jangan malu dengan keuntungan kecil. Itu kayak bisnis itu ada umumnya berbagi. Ya kan? Dan itu disampaikan oleh seorang ibu. Kenapa? Karena kita sebagai umat ini kalau tidak sukses, kita harus menyelesaikan, menyikapi ketidaksuksesan atau kegagalan ini dengan hal-hal yang bisa kita lihat begitu. Oh iya, tapi saya sudah cepat bangun, saya bangun jam 5 setiap hari. Nah, mungkin kamu malu atau kamu tidak mau menerima kalau untungnya kecil. Tapi saya tak berdagang, saya pegawai ya, kamu nggak mau masuk kalau gajinya kecil, harus bayar 5 juta. Padahal kamu punya kemampuan apa siapa yang mau bayar? Yang kamu bayar 3 juta, 2 juta juga ambil daripada kerja misalnya. Itu kan penyelesaian dari langkah-langkah dari untuk kita meninggalkan kegagalan kita misalnya. Itu kira-kira. Nggak ada pemberontakan lagi. Pagi semua. Kalau saya mau tanya, ini saya bicara secara besar ya. Jadi kan di setiap acara apa itu kan pasti ada dong bimbingan langsung maskotnya gitu. Kalau kita di Buddhis ya kan, di Buddhis itu kan Kristus, di Muslim juga ada Surya. Saya mau nanya gini dong. Mereka itu mengajar berarti mereka bisa melihat kekotoran diri itu gitu, di dalam dirinya itu Tuhan. Nah, yang jadi saya katakan gini, berarti mereka sudah menemukan sesuatu di dalam diri dia. Ternyata di dalam diri seorang manusia itu penuh sekali kekotoran. Gitu loh. Makanya mereka bisa ada itu untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Nah, berarti selama ini sebelum Buddha bertapa di hutan itu, mungkin dia juga tidak mengetahui gitu kekotoran itu. Jadi pada dasarnya kita semua itu sudah kotor gitu. Gimana ngomong gitu. Makanya jadi kita begitu. Saya pernah ada seorang istri bilang ya. Kita ini sudah ada seperti apa ya, dosa gitu. Ada kekotoran dalam diri kita itu yang sudah melekat dalam diri kita. Dan itu kita bisa mendorong keluar. Seperti kita bilang itu kayak kesalahan gitu. Jadi pada dasarnya itu kita lahir sudah membawa itu gitu, kebencian gitu. Nah itu bisa timbul semua kan. Bergejolak itu kan. Ada dalam diri itu rasa kotor gitu. Makanya kita pergi kita belajar sehingga di sisi itu, oke? Saya gitu kan, udah. Ini materi kan semua berarti sama ya. Jadi pada akhirnya itu yang menjadi pertanyaan itu, menurut Roh itu kira-kira apa kita ini telah ini memang sudah membawa kekotoran kita dan perlu dibersihkan secara ajaran agama gitu. Atau bisa dibersihkan tanpa ajaran agama gitu.
Jadi pertanyaannya, semua manusia itu sudah membawa kekotoran batin gitu. Iya. Jadi awalnya itu sudah kotor begitu. Perlu dibersihin. Nah, apakah kita harus mengikuti salah satu dari ajaran agama atau kita berlindungan sendiri begitu? Ya, tentu saja berlindungan sendiri bisa gitu. Ya. Jadi kalau kita mau misalnya kita mau jalan dari sini ke Bekasi, ya, kemudian saya orang Papua, Papuanya itu di pegunungan lagi, terus saya tiba-tiba entah kenapa saya diletakkan di Taman Palau Lestari, yang saya ingin pergi itu adalah Bekasi. Saya nggak mau ngerti apa-apa, sudah ada pen, saya nggak mau pakai, saya mau jalan sendiri. Bisa sampai nggak bisa. Berputar-putar nggak berputar-putar jauh sekali. Ya, kalau ada yang menyampaikan belok kiri, kalau belok kiri orang Islam bilang belok kanan, kita berputar lagi ke kanan gitu. Nah, pertanyaannya kalau kita punya HP dan ada map-nya, kenapa nggak mau pakai map? Supaya lebih gampang kita ikuti map itu. Jadi video ini, jadi saya ralat sedikit. Buddha itu bukan paspor, ya. Buddha itu adalah makhluk yang tiada taranya di alam semesta ini. Tidak ada yang bisa menandingi, jangan menandingi, menyamai, apalagi di atasnya. Jadi tidak bisa disebut sebagai paspor. Ya. Dia adalah makhluk yang tercerahkan secara sempurna dan tiada bandingnya. Terlalu fanatik. Ini kalau teman saya sebagai ngapain? Ini pikiran sudah terkunci. Idola itu sudah terkunci. Jadi saya itu bukan idola, tetapi saya menyampaikan bahwa itu tiada bandingnya untuk manusia dan dewa, guru para dewa dan manusia. Itu bukan percaya membuka tanpa analisa atau tanpa data. Ada datanya sehingga kita bisa mengatakan dia adalah pengetahuan yang tertinggi. Tidak ada lebih tinggi lagi dari dia. Mana buktinya? Bisa dan harus bisa dibuktikan. Jadi dia terlalu jauh kalau disebut sebagai hanya sebagai maskot saja. Itu hanya buat apa biar di atas saja dengan ada maskot lambang itunya ya. Jadi yang pertama bahwa memang ada perkotoran atau istilahnya itu ada lagi yang disebut sebagai akar kejahatan gitu ya. 3 akar kejahatan ya. Yaitu keserakahan, kebencian, kebodohan batin. Padahal keserakahan dan kebencian itu tidak selalu jahat. Tidak selalu jahat. Jadi karena ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dari Pali, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kemudian kita pegang itu sebagai sabda Buddha bahwa ada kebencian, keserakahan dan kebodohan batin. Nah kalau kita tidak pernah mempertanyakan apa ini atau merenungkan tentang 3 hal ini, kita pegang sebagai kebencian, keserakahan, kebodohan batin itu sebagai terjemahan yang pasti mutlak benar. Padahal ada terjemahan yang lebih. Jadi saya bukan ingin menghapus terjemahan ini tentang kekotoran batin atau apa namanya tadi akar kejahatan.
pertama. Ya, jadi diterjemahkan 3 akar kejahatan ini. Padahal orang kalau punya dosa loba moha ini tidak otomatis jahat. Nah, kenapa kita menganggapnya kejahatan? Karena itu diterjemahkan oleh manusia yang belajar bahasa Pali ini, kemudian diterjemahkan dari Pali Inggris ke Indonesia sebagai kejahatan. Yang 3 itu misalnya dosa loba, dosa moha ya. Loba itu sebagai keserakahan, dosa sebagai kebencian, moha sebagai kebodohan batin. Nah, ini sudah diterjemahkan oleh yang ahli bahasa Pali ini untuk pertama kalinya kepada umat Buddha di Indonesia. Dan kita itu sudah melekat bahwa itu benar. Jadi kalau kita mendengar terjemahan yang lain, seolah-olah itu tidak benar. Jadi mana yang benar, mana yang kira-kira lebih tepat maksud Buddha atas loba dosa moha ini, itu tergantung dari uraiannya. Jadi saya pernah dengar satu buku yang menyampaikan bahwa terjemahan kebencian, keserakahan itu salah. Kenapa bisa? Coba kasih penjelasan. Dia bilang, kebencian, Anda tahu yang disebut kebencian, coba pikirkan. Anda benci kepada seseorang, Anda benci kepada sesuatu benda, ya. Anda benci kepada penyakit misalnya, penyakit yang betul-betul menyakitkan. Pernah nggak satu hari kita tidak mengalami kebencian? Apalagi waktu ikut retreat misalnya, atau keadaan rumah lagi nyaman semua ya, kita lagi makan di restoran Hamdi sama keluarga ya, nanti habis ini mau bagi-bagi tahu banyak orang, ada nggak kebencian? Nggak ada kebencian. Kita punya cukup uang, kita punya cukup keharmonisan, ada nggak keserakahan lagi? Nggak ada. Keserakahan itu arti yang paling dasar adalah menginginkan bukan punya kita untuk kita ambil. Keserakahan. Nah, banyak Buddhis yang mengatakan keserakahan dari motor ke mobil itu keserakahan. Bukan. Itu usaha untuk memperbaiki kualitas hidup. Dari mobil merek A ke merek B lebih bagus. Apa bukan? Itu menginginkan sesuatu yang lebih baik lagi. Karena mobil-mobil yang semakin mahal itu pasti punya kelebihan-kelebihan tertentu. Kita memperbaiki kualitas hidup, tidak ada hubungannya dengan keserakahan, apalagi kejahatan. Gitu. Jadi ada satu hari atau beberapa kali kita hidup tanpa loba, dosa, dan dendam. Buddha mengatakan yang tidak memiliki 3 akar ini adalah arahat. Jadi pernah tidak batin kita tercerahkan sebagai arahat walaupun hanya beberapa saat saja? Pernah. Kalau terjemahannya itu adalah kebencian, keserakahan, kebodohan batin. Pernah kita tidak memiliki ini, bukan satu hari atau satu saat, beberapa saat, apalagi yang suka retreat, itu pernah mengalami hal-hal ini. Berarti dia anak, nggak mungkin, tidak mungkin. Buddha tidak melihat bahwa ada manusia yang bisa mengalami atau mencerap 3 akar ini, 3 akar yang mengacaukan pikiran. Jadi dia terjemahkan sebagai pengacau pikiran. 3 ini. Nah, dia terjemahkan itu sebagai loba itu adalah penolakan, ketertarikan. Loba. Kalau dosa itu adalah penolakan. Moha itu karena menganggap kita ini ada eksis begitu, ada inti di dalam tubuh kita, ada roh yang hidup kekal abadi. Ya, itu yang 3 itu. Jadi kalau ketertarikan dan penolakan itu tidak mungkin satu saat kita tidak memilikinya. Mungkin hanya pada waktu-waktu orang yang tercerap di dalam meditasi terpusat, misalnya jhana, itu mungkin saja pada saat keluar dari jhana dia tidak memiliki hal itu, penolakan dan ketertarikan.
Tapi kalau kita yang tidak bermeditasi atau bermeditasi tidak sampai tercerap ke konsentrasi terpusat, pasti setiap saat kita tertarik atau kita menolak apa saja. Ada AC, sejuk-sejuk, kita tidak komplain. Lebih dari sejuk, kita tolak. Ada ruangan, ada panas, kita tolak. Sejuknya pas, kita tertarik. Jadi tolak dan tertarik ini terus-menerus ada sebelum kita mencapai arahan, atau sebelum kita melihat bahwa si moha ini, bahwa tidak ada aku yang sesungguhnya. Jadi yang perlu diperbaiki sebenarnya adalah aku yang sesungguhnya, itu si moha ini, sehingga ketertarikan dan penolakan ini masih ada, sudah kita bisa memahami bahwa ini hanyalah proses. Jangan terlalu dipersoalkan. Ini hanya ketertarikan yang tertarik saja, nggak usah terlalu diladeni. Ada penolakan, nggak usah terlalu tolak. Karena si moha ini mulai kita pahami secara teori dulu misalnya. Itu. Jadi kalau berbicara soal agama, khususnya agama Buddha, yang perlu diperbaiki adalah pengertian dari loba dosa moha itu, bahwa bukan kebencian, bukan keserakahan. Apalagi kalau disebut keserakahan itu adalah menginginkan sesuatu yang lebih bagus daripada kehidupan kita saat ini. Apa saja, keuangan, anak misalnya, masih pengen anak, itu bukan keserakahan. Karena keserakahan itu intinya adalah menginginkan yang bukan milik kita, ya kan? Kita ingin jalan-jalan, tapi kita ingin bawa istri orang, itu sangat lomba itu namanya. Tapi kalau jalan-jalan saja akhir tahun bawa istri sendiri, ya bukan lomba. Kira-kira begitu. Ada lagi yang ingin berdiskusi, masih setengah 11, diskusi akhir tahun. Gak ada kan? Terima kasih atas pemaparannya. Segala juga yang sudah bertanya dan memiliki opini masing-masing. Ada beberapa hal yang maksudnya di hati saya itu ingin melengkapi sebenarnya. Jadi ada pada suatu tingkatan dhamma yang kita tahu ini kan sebenarnya beberapa level ya. Tentunya ada tingkatan yang tadi seperti mau sampaikan, mulai dari yang rendah, menengah sampai tinggi. Justru itu apa ya? Lebih nanti sebenarnya pertanyaan saya juga. Pada saat ada seperti loba, dosa dan moha dan kama, sebenarnya pada saat saya ini, kalau saya pribadi ya, bahwa pada saat itu disuruh ditetapkan oleh sangga murid sang Buddha yang kita percaya yang agung dan sebagainya, otomatis kita juga tidak serta-merta saya berani mengkritik ya. Mengkritik itu istilahnya memberikan suatu penilaian bahwa itu benar atau salah atau bisa di-adjust, disesuaikan. Oh, bahwa dalam kondisi seperti ini boleh seperti ini nih contoh. Oh, tidak berlaku sama pada suatu kondisi seperti ini. Nah, kenapa? Karena yang saya katakan adalah dengan pengetahuan kita pada level ini tadi, yang masih juga ada tidak tahuan, bisa menjadi misleading, salah, pengarahan kepada orang-orang juga. Jadi maksudnya pada saat ilmunya belum tinggi. Gitu. Contohnya pada saat tadi saya tahu ya, di agama sebelah misalnya gitu, karena saya juga punya sekolah di agama sebelah gitu. Yang saya tahu kan adalah di sana dalam
keselamatan hanya melalui dia. Ya, jalan keselamatan hanya melalui dia. Kalau di Buddha, yang saya mengerti, makanya kita suka disebutkan dalam guru. Jadi kalau guru pun bagus, kalau berpihak belajar nggak bakal bisa. Cukup sampai situ ya saya tahu. Ya. Nah, otomatis dan turunan-turunannya pun, kenapa ada dosa kan dulu ada berinteraksi dengan iblis. Maksudnya kan seperti itu ya. Jadi sejak saat itu dosa menurun, maksudnya seperti itu. Nah, itu yang saya pahami berbeda. Kenapa di Buddhis itu berbeda berpikirannya? Tingkatannya lebih tinggi lagi. Bukan seperti itu. Dan masing-masing nggak ada yang salah sebenarnya menurut saya. Boleh memilih sesuai tadi kan pengetahuannya masing-masing. Yang mana seret di hatinya. Kenapa? Karena kalau tadi yang disampaikan dalam kotoran, kalau saya membayangkan mungkin manusia pada awal tidak tahu ada yang namanya kotor, bukan kotor ya. Lebih tepatnya ketidaktahuan. Kalau saya lebih setuju awal kita damai masih baby misalnya atau bahkan manusia yang primitif sebelumnya itu ketidaktahuan yang lebih tepat bagi saya. Kenapa bisa tidak kotor dan bersih? Karena sudah bisa membedakan ada kotor dan ada bersih. Oh, ini suatu kondisi kotor, di luar itu bersih. Semua relatif kalau tidak, makanya yang kita pikirkan adalah ada tinggi dan rendah karena apa? Tidak ada absolut, maka tidak ada aku. Itu yang saya pahami kan. Kenapa bisa dibilang ada yang bersih, ada kotor, ada yang bodoh, dan kita selalu pasti membandingkan kondisinya. Jadi seperti itu. Jadi karena saya tidak setuju dengan yang dosa diperlukan dan keselamatan bisa diwakili oleh seseorang. Dan memang tidak ada bukan yang kotor dan hanya tidak tahu dari karena bodoh maka dari itu mudah dan perjalanan panjang ya menjadi seorang Buddha yang tadi Romo juga bukan saya tidak setuju karena itu memang perjalanan panjang mengikis kilesa sebagai dari dosa semua yang saya tahu itu juga jadi di beberapa kehidupan juga dan akhirnya menemukan jalan yang dibagikan kepada semua makhluk seperti itu. Nah, pertanyaan saya sebenarnya kalau diajak diskusi Romo dan bagaimana kita tadi sebenarnya mungkin pada satu tahapan kita juga sebenarnya tidak terlalu banyak, tapi kadang-kadang mungkin kita ingin berbuat baik ya seperti ini nama share itu kan salah satu berbuat dana ya setahu saya pada saat berbicara pada teman kita atau lingkungan kita itu bisa diterima dan tidak salah. Saya mungkin ada sebuah kasus yang saya pahami adalah kualitas tinggi atau kualitas baik itu contoh 20% doang, sedangkan kebanyakan manusia itu kualitasnya 20%. Ada namanya prinsip Pareto. Nah, pertanyaan saya, pada saat kita misalnya berada contoh kerja sama orang lain, kita melihat ada di sini, tapi kita masih pegawai. Bagaimana kita sampaikan maksudnya hal yang tahu agung itu tinggi namanya mulia untuk kepada atasan kita atau untuk mengubah lingkungan itu agar jadi lebih baik dengan kemampuan yang ada. Oh, misalkan kita mencoba tahu ini ada yang kualitas bagus 20%, tapi bahwa lingkungan yang ada 20% di bawah itu, bagaimana dia bisa karena ada resiko dipecat dan sebagainya. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Jadi singkatnya mungkin kalau kita melihat satu istilahnya kekeliruan begitu ya dari atasan kita masih bawa misalnya ya, kemudian kita ingin menyampaikan sesuatu yang baik atau yang benar atau yang bersih, bagaimana karena berisiko dipecat begitu kan begitu ya. Nah itu yang dipertimbangkan. Jadi kalau misalnya kita begitu yang memegang bahwa saya harus menyampaikan sesuatu yang tidak benar ini, itu yang paling pertama diingat. Siap tidak untuk dipecat hanya untuk menyampaikan sesuatu apalagi kepada bos. Bos, tidak ada penyelamat itu. Buddha saja itu cuma guru. Padahal Buddha itu lebih tinggi daripada bosmu, baskommu itu. Yang kamu berdua hari karena tadi di keluarga Buddha saja ya generasi sini. Nah kalau kita sudah siap mengambil resiko itu, ya pasti kita sampaikan.
Tapi sebelum siap itu, kita harus melihat dulu status kita. Kalau kita seorang bapak, punya istri, punya anak, sebelum kita menyampaikan ini, kita harus menyampaikan dulu kepada keluarga. Kalau misalnya saya mau tegakkan kebenaran putra, akibatnya saya dipecat, boleh nggak? Kalau istri bilang silahkan, yang penting kamu suka, apa-apa. Kamu nggak ceraikan saya kalau nggak ada duit? Enggak. Sekali bagaimana anak? Karena pencarian kita itu ada haknya anak. Kalau anak kita sakit, dia punya hak, dia punya bagian daripada apa yang kita hasilkan. Istri itu punya hak bagian daripada apa yang kita hasilkan. Jadi tidak bisa kita kalau sudah punya keluarga, tidak bisa kita mengambil keputusan sendiri. Itu namanya dulu keluarga. Kalau sudah berkeluarga tanya dulu. Kalau tidak mau tanya atau tidak tahu, kita ngambil keputusan sendiri, tapi kita juga mengharapkan hubungan rumah tangga. Terus mereka istri itu tidak suka karena kita kayak mau jadi maskot juga di perusahaan. Ya akhirnya dia bilang kita cerai aja. Ya, jadi kan belakang atau kita cerai aja situ 3 bulan. Saya mau cari sesuatu lagi kan? Saya berdua mau perlu kebenaran. Ya kalau kita bilang ya sudah pergilah ya. Saya bertanding teruskan. Itu bagus. Karena ada orang mau memperbaiki sesuatu yang tidak terlalu penting tentang agama. Ya, dia mau jujur di salah satu, misalnya sila, Pancasila. Dia mau jujur, tidak mau berbohong misalnya. Apapun akibatnya. Bisa dipecat dulu, enggak apa-apa. Yang penting saya nggak mau nagak Pancasila aja, silakan. Ya, pegang kuat prinsipnya itu. Akhirnya dipecat. Cari kerja nggak datang. Ya, istri lama-lama nunggu juga nggak ada duit, ya sudah kita cerai aja, nggak capek nunggu kamu. Tiap malam ngomong saja soal kebenaran, kita cerai. Akhirnya ditinggal istri, ditinggal anak. Ya kan, tinggal seorang diri. Dia kuat nggak mau pertahankan ini silanya ini? Ada yang sebenarnya kecil saja dia langgar ini di perusahaannya. Karena dia berani lakukan, dia tidak begitu resikonya. Akhirnya dia bisa melakukan yang lebih jahat daripada sekedar berbohong. Nah, kayaknya nggak terlalu penting lah. Akhirnya dia melakukan yang lebih jahat. Dan akibatnya itu parah lagi. Makanya juga menyampaikan bahwa apapun yang kita mau sampaikan sebenarnya seseorang bijak itu tidak terburu-buru menyimpulkan. Harus banyak pertimbangan kita pikirkan. Ya kan? Banyak sekali pertimbangan yang kita harus miliki untuk sampai pada kesimpulan. Jadi ada satu ajaran budaya yang bagus itu yang mengatakan bahwa jangan pernah menertawakan aktivitas ajaran atau pandangan yang lain daripada ajaran Buddha. Jangan menertawakan, mencela, apalagi menghina. Karena kalau kamu lakukan 3 hal ini, dasarnya itu cuma satu, yaitu apa? Ketidaktahuan. Kita tidak banyak tahu tentang dia. Akhirnya kita sampai pada kesimpulan, agama sebelah itu ada hukum yang mengatakan saya penyelamat, cukup percaya kepada saya, kamu pasti selamat. Itu salah, tolak. Kemudian kita tertawakan, saya yang paling bagus karena guru saya itu Buddha itu dipanggil hanya guru. Ada juga yang dipanggil hanya sebagai penunjuk jalan untuk bapak kita penunjuk jalan. Gara-gara salah di dalam pemahaman. Ini ajaran kita tidak mengerti, kita ambil yang kita suka. Buddha itu hanya penunjuk jalan, bapak. Buddha itu hanya guru. Ini juga guru. Buddha dia. Karena kita tidak mengerti, kita mengambil yang kita suka gitu. Selalu begitu kan. Apa yang kita lakukan atau apa yang kita lakukan dari ajaran Buddha itu, apa yang sesuai dengan kita, ya kan? Misalnya kita ini pelit, tidak suka berdana,
Kemudian bagaimana supaya benar sesuai dampak? Itu kita bilang bukan soal nominalnya, soal ketulusan. Gak ada 10% di sini. Terserah, gaji kamu 10 juta, tapi mau kasih 2.000 boleh. 2.000 nanti 3 bulan sekali juga gak apa-apa, yang penting tulus. Dia gak tahu kalau 2.000 semua orang bisa tulus juga, menjadi bisa tulus. Kalau cuma 2.000, coba gaji kamu 10 juta, kamu 21 juta, 10%. Bisa tulus gak? Kalau 10 juta, kasih 1 juta. Kalau 500 juta penghasilannya, masih tulus itu 500 juta, 50 juta keluar. Kalau 10%. Berat. Nah, memang saking bijaksananya Buddha itu, dia tidak menyebutkan persenannya dari penghasilan kita. Apa yang kamu miliki, apa yang kamu hasilkan, sebagian didanakan, sebagian disimpan, sebagian dipikirkan untuk usaha yang kita mau kembangkan, sebagian tidak ada persennya. Berapa yang kamu danakan terserah. Karena kalau 10% ya misalnya dengan orang bujana itu gampang. Kalau 10% dengan orang yang banyak rentetannya, dia menanggung 6 anaknya, kemudian istrinya punya keluarga juga harus ditanggung. Baru 10% juga ini kan mati dia. Jadi dia sesuaikan. Tapi kebijaksanaan ini disalahgunakan oleh si peneliti ini. Kalau begitu saya ambil aja kebijaksanaannya Buddha untuk menutupi kekikiran kita gitu. Jadi dia perlu diperbaiki semua karena sesungguhnya untuk level sesuatu, katakanlah terlahir dalam surga atau dalam dewa, semua agama itu adalah sama untuk tingkat itu. Tapi kalau untuk tingkat yang lebih tinggi lagi, nah mungkin ada perbedaannya. Tapi kita dia biasa ributkan tentang agama sebelah itu, bukannya level menengah ke atas. Level menengah ke atas itu dia tidak diributkan lagi, tidak penting lagi hal itu. Yang paling diributkan ini orang-orang yang masih di dasar sekali. Oh, paling kencang ya menunjuk sana menunjuk sini, salah ini salah itu, begitu. Karena masih di bawah sekali. Begitu naik begitu ya. Mulai makanya dasar daripada berdana itu kata Buddha adalah kelenturan hati. Hatinya itu lentur. Artinya apa? Dia gampang melihat atau mendengar pandangan orang lain yang tidak sesuai dengan dia. Dia gampang untuk menguraikan. Dia bisa bertanya bagaimana kira-kira penjelasannya ini. Dia tahu. Akhirnya dia bisa menerima dan bahkan menghormati ajaran itu. Ya kan? Kita sujud sama patung ini, dilihat sama orang luar itu kan kita orang gila kan? Kalau cuma sujud loh, kalau sujud terus dia ngomong kira-kira 5 menit. Kenapa sih? Masih ada dia ngomong ini. Kenapa dia tertawa? Karena dia kurang pemahaman, dia kurang paham apa yang orang lakukan. Sama dengan kita, ya, relawan khususnya. Terus apa? Pernah saya bawa ibu ya. Waktu satu-satu itu orang buta ya, nggak putus ya, satu-satu dibakar kasih itu ya, dan tempat itu ya jadi ini dibakar terus, intinya banyak baju di dalam. Balik ini enggak, karena dibakar nih, kasih orang kasih keluar ini, nggak ada gunanya mau kasih masuk sini, nanti dibakar habis. Ketika makan keluar, kasih orang. Mereka bilang, sudah ada Bante. 10 dus bajunya mau dibagikan ke orang, ini biarkan dalam peti. Enggak, ini bodoh Pak Bante. Orang punya keyakinan bahwa ini yang masuk ini dibawa sama orang tua ini. Enggak, ngapain kamu mesti suruh keluarin? Kalau kita memang kenapa Bante ini? Saya mau kasih papa saya yang meninggal supaya dia bawa. Enggak bisa diterima. Terus dia tanya, emang kamu lihat? Kamu kan hanya sok tahu saja. Yang sesuai dengan buku.
Tapi kamu tahu nggak dia terima atau tidak ini? Bermanfaat tidak? Dia tidak tahu, tapi sok tahunya itu sesat. Ini dirubah tradisi itu. Enggak benar. Jadi kembali ke pertanyaan bahwa bagaimana kira-kira kita mau mengubah sesuatu yang kelihatan tidak benar atau tidak adil atau apa gitu ya. Maka menurut ulama itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi itu tadi, kalau berisiko dikeluarkan bisa terima enggak? Kalau tidak dikeluarkan, terus tidak dibentak begitu. Ya, bosnya atau teman kerja itu yang atas atau sama dengan kita yang kita sampaikan kebenaran, terus dibentak dengan suara kasar. Bisa terima enggak? Pikirkan dulu. Kalau tidak bisa jangan. Kata mereka jangan sampaikan. Tapi dia salah, iya. Tapi kamu bisa nggak? Tujuan kita menyampaikan kebenaran. Tapi orang ini kayaknya ngajak berantem nih kalau saya sampaikan. Ya kan? Saya lihat orang lagi kumpul-kumpul 31 Desember minum bir ya kita kesana. Ini melanggar sila kelima. Oh dipukul kepalanya orang yang enak-enak minum. Ada apa? Mau ceramah di situ? Ya jangan di sini. Ini dunia saya kok ngomong mengaji di sini. Jadi kita harus pertimbangkan gitu kan. Kalau memang apa yang dikatakan di dalam nasihat budaya itu kita bisa menerima dan itu hal yang bermanfaat, ya sampaikanlah. Kalau kira-kira ada yang tidak bisa kita terima, jangan. Karena akan berbalik. Tadinya kita mau berbuat kebajikan, akhirnya kita berbuat kejahatan yang luar biasa. Kita jadi marah, kita jadi mau berantem apa itu kan awalnya dari apa? Awalnya daripada pengen berbuat sesuatu yang tidak kita ketahui akibatnya. Terima kasih. Ada yang lain? Yang ibunya? Silakan. Ya. Memang di dalam gerakan kita mengenal adanya dasar kira punya waktu punya 10 macam perbuatan kebajikan. Yang pertama, Sang Buddha mengatakan kepada kita itu adalah yang paling mudah adalah berdana. Kemudian apa bedanya berdana dengan yang kenapa Sang Buddha mengajarkan kepada kita itu dana itu adalah awal yang pertama. Kenapa tidak dana itu yang ketiga dan yang kelima. Kemudian yang keenam itu yang saya baca itu adalah dhamma desana. Apa bedanya dana dengan dhamma desana? Posisi yang ke-1 dengan posisi yang ke-7 setelah dari waca, yaitu pertemuan agama. Nah, yang kedua, waktu di zaman Sang Buddha kan ada 7 kepala yang tidak bisa membaca dan menulis pada saat ia menjadi seorang ibu. Lalu dia mendengarkan kepada Sang Buddha, Bante Cakupala itu bisa mencapai tingkat kesucian. Hanya mendengarkan satu sabda Sang Buddha, jangan berbuat jahat saat pasang pandangan, kusala waspada. Tetapi kenapa kita sekarang ini umat Buddha yang sudah hadir di zaman sekarang ini mendengarkan dhamma tapi susah sekali untuk mencapai pembebasan atau mencapai tingkat kesucian. Terima kasih. Mohon maaf. Jadi yang pertama dulu, terima kasih Romo. Ini Romo senior juga ini. Jadi yang pertama itu dana dari perbuatan wajib bukan hal yang termudah sebenarnya. Ya, cuma mungkin dana ini lebih mudah dilakukan atau lebih terkondisi untuk dilakukan banyak orang. Begitu. Ya, bisa berdana barang, tidak punya barang, bisa berdana senyum, bisa berdana banyak macam. Dibanding berdana di sana yang benar itu, kan? Jadi itu yang dipertamakan dan juga dengan orang yang gemar berdana. Tadi Sang Buddha bilang, maka ciri-cirinya adalah batinnya juga betul.
Karena berdana ini bukan aktivitas fisik saja, aktivitas bisa dilihat begitu. Orang yang memegang sesuatu kemudian memindahkan ke seseorang, itu bukan berdana, itu baru menyerahkan. Dana yang dimaksud itu yang punya hasil nanti, itu ada di dalam batin, bukan di aktivitas ini. Aktivitasnya kalau diberikan saya begini, tanpa ada apa-apa, tidak ada apa-apanya. Belum disebut sebagai dana. Makanya dana itu tidak mudah karena orang harus memahami dana itu apa yang sesuai dengan maksud Buddha. Jadi banyak macam dana. Ada yang disebut sanggadana kalau di dalam kehidupan. Sanggadana itu biasanya ada beberapa minggu kalau ada acara besar. Ya, salah satunya itu minggu yang sangat dihormati atau sangat favorit begitu ya. Kemudian orang berdana itu, mari kita melakukan sanggadana. Orang berdana di sini iya berantri orang di sini. Karena ini lumpuhnya dulu di sini. Orang maunya kerja semua. Boleh nggak orang itu umat? Dan sayangnya bikunya itu nggak menyampaikan. Bikunya itu mungkin tersandung dengan banyaknya antri yang kemudian itu bikin yang baru kemarin kita habis nggak ada yang mau ke sana tuh. Panitia dia bilang boleh ke sana ya, enggak, ngapain ke situ? Karena mungkin pernah dia baca, ya, berdana kepada biku yang tidak terlalu bagus moralnya 1.000, berdana kepada yang bagus moralnya 1 miliar, nah ini aja lah. Kasih cuma 1 miliar, nilainya ngapain ke situ? Akhirnya dia sisi semua. Pada waktu dia nanti pikirannya mau berikan begini, itu bukan sanggadana. Itu namanya dana kepada biku. Jadi ada biku satu yang saya ketemu, ada beberapa biku. Dia sayangnya dia itu bukan biku yang difavoritkan, biku biasa saja. Dia bilang jangan ngumpul semua di situ di rumahnya. Itu namanya kamu berdana kepada biku, nilainya kecil. Niatkan di dalam pikiran Anda, saya berdana kepada sangga, kepada kelompok biku, supaya nilainya lebih besar. Karena Buddha bilang berdana kepada sangga itu lebih besar daripada berdana kepada 1 biku. Tapi kita tidak diajarkan, akhirnya kita terfokus untuk nanti di sini semua, kan? Tambah banyak kesalahan, kan tambah enak orang melanggar gitu kan? Ya kan, yang tahu pelanggaran itu dia juga nggak sampaikan bahwa jangan. Dia tidak tahu sisa. Jadi banyak hal yang mesti disampaikan kepada umat sehingga dia memperoleh aktivitas ini, dia memperoleh nilai sebagai berdana. Karena banyak umat itu bukan berdana sebenarnya, barter. Jumlah dibarter dengan pabrik semakin ramai. Itu karena nilai dananya di situ nggak ada. Yang ada di barter, ya kan? Saya kasih 1 botol aqua, harganya 10.000, ya kan? Kemudian saya mulai niatkan semoga saya bisa sehat, panjang umur, banyak rezeki, anak sehat, panjang umur, diterima. Banyak sekali keinginannya. Modalnya apa? 1 botol aqua. Kalau memang ada yang bisa mengabulkan ini pasti ada keadaan kembali itu akuannya. Masa banyak begitu maunya, barternya nggak cukup, kurang ajar itu namanya cara dagangnya itu. Padahal dana yang dimaksud ini adalah memberikan, kalau kita tahu dana yang memberikan. Jadi memberi itu memberikan kepada orang. Sudah memberi, ada jasanya, kita tahu itu ada nilai jasanya, ada pahalanya. Pahalanya ini kita berikan lagi kepada keluarga kita yang sudah meninggal. Jadi isinya itu hanya memberi, tidak ada sisi tidak mengharap apa sisi itu dalam dirinya. Orang tua itu hanya memberi, tak akan mengharap. Tidak ada sisinya. Itu baru ada nilai dananya. Kalau dana itu satu aktivitas kebajikan menurut Buddha harus masuk kriteria ini. Kalau nggak masuk, kita berdana ini anggaplah ada nilai 100. Kemudian kita mulai niatkan semoga saya mendapatkan rezeki sisa 90. Semoga saya panjang umur sisa 60.
minta lagi sana. Bukan ini plus. Selesai begitu berdana pas mati, nggak ada kebalikannya kemana? Kita bawa. Dan itu tidak disampaikan misalnya. Di sini ada video yang tinggal itu sangat bagus kalau bisa ada yang itu dedikasi pada suka diskusi. Karena itulah ajaran budaya yang disampaikan oleh seorang dan itu jarang sebenarnya. Itu jarang tadi itu sahabat Romo apa namanya? Nah, tadi pertanyaannya setelah bikin Cakubala itu mendengarkan agama dan mencapai dengan kesucian. Iya. Bahkan kita ini sudah sering berwihara, sering dengar nama, tapi kenapa kita masih belum seperti di zaman Sang Buddha itu langsung bisa mencapai suatu pembebasan. Nah kita ini kan masih apakah perlu dengan loka dosa moha kita masih punya biasa atau orang batin kita, apakah sama dengan di zaman Sang Buddha Ibu Cakubala ini dengan kita ini gitu. Pertanyaannya kenapa bisa mencapai? Iya. Belum bisa masih lama. Ya pastinya dua-duanya kualitasnya nggak ada gitu ya. Kualitas orang yang cuap-cuap di depan kayak saya ini itu nggak ada kualitasnya. Itu istilahnya orang buta yang duduk di bawah juga orang buta masuk mana, masuk ke got, masuk naik ke jalan tol, tiba-tiba bisa langsung tercerahkan. Dia nggak ngerti. Cuma baca begini tanpa pemahaman, dia nggak ngerti apa maksudnya Buddha. Makanya kalau kita baca sutta atau apa, hanya menghafal dengan suara lantang kita keluarkan waktu juga bakti, ada nggak nilainya? Ada, sedikit sekali. Saking sedikitnya disebut tidak berguna. Saking kecilnya manfaatnya itu. Jadi kita punya bakti datang, baca balita, kemudian dia kencang, kita juga kencang suaranya. Berarti nggak mau ngomong apa, nggak ngerti. Pokoknya kita kencang aja. Nggak apa-apa kan, nggak apa-apa. Ada manfaatnya ada, tapi kecil sekali. Saking kecilnya disebut tidak ada manfaatnya untuk kamu. Kenapa? Karena kekacauan pikiran kita atau loba dosa moha kita itu terlalu banyak. Yang kita masukkan itu terlalu kecil. Kayak misalnya kita itu kanker stadium 3, stadium 4. Kemudian kita minum vitamin C 1 biji. Bisa mengobati nggak itu kanker? Nggak bisa. Ada manfaatnya nggak vitamin C? Ada. Tapi saking kecilnya dia tidak bisa memperbaiki apapun di dalam penyakit kita. Banyak orang begitu. Karena pada zaman Buddha mungkin yang berbicara itu Buddha yang paham sekali apa yang dia maksud. Kemudian yang mendengarkan itu karena mungkin bahasanya persis tidak seperti kita. Kebencian, keserakahan, kebodohan itu sudah salah. Jadi sudah salah disampaikan sama orang yang tidak punya kualitas, didengar sama orang yang tidak punya kualitas, mana ada pencerahan. Jadi memang ada satu saya tahu bilang zaman sekarang ini tidak ada lagi yang bisa mendengarkan langsung tercerahkan. Sudah tidak ada. Yang ada itu adalah latihan bertahap secara perlahan baru bisa ada hasil. Kalau langsung nggak ada lagi zaman sekarang. Tapi suatu saat kita bisa kalau misalnya nanti kan kalau saya udah bilang tidak ada belum ada makanan, suatu saat nanti kita bisa seperti di zaman Sang Buddha bisa mengalami tingkat kesucian tidak ada mungkin yang akan berubah sampai zaman berbeda. Ya tergantung ya, tergantung satu saat itu kita bisa realisasi tidak, tergantung dari apa, tergantung dari kualitas kita hari ini. Kualitas apa? Kualitas kita membangun bawaan itu, mengembangkan batin kita sehari berapa jam. Kalau kita mengembangkan batin kita seminggu sekali dan di sini hanya butuh misalnya 1 jam, apa yang mau berkembang dengan pemahaman salah lagi? Terus apa yang mau berkembang? Mati kehidupan berikut bisa saya berkembang? Iya kalau jadi manusia kan jadi kucing. 200 kali kehidupan, kok jadi apa? Nggak mungkin bisa. Kecuali hari ini orang tidak punya kemajuan di dalam apa namanya pembelajaran dhamma ya,
entah itu meditasi, entah itu analitis terhadap dhamma secara penuh, ya, sehari misalnya 8 jam kayak kerja. Nah, mungkin ada kemungkinan satu waktu dia mendengarkan, kemudian dia tercerahkan. Mungkin sama dengan kerja begitu. Kalau kerjanya benar, terus satu hari 10 jam, dan itu bukan kerja keras tapi kerja cerdas, yang berhubungan dengan orang-orang yang sangat piawai melipat gandakan uang. Kalau nggak sekarang ya nanti pasti. Tapi kalau kerjanya cuma 3 jam juga jadi pekerja kasar, terus mengharapkan pencerahan atau kekayaan yang luar biasa, ya nggak mungkin kan? Kira-kira begitu menurut saya. Ya, karena waktunya sudah jam 11:05, maka kita akhiri tahun 2024 ini. Semoga tahun depan kita semua masih hidup dan bisa bertemu lagi, bisa bakti dengan kualitas yang lebih baik lagi, ya, sehingga kita semakin menganggungkan dua kita sama